Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan memberikan sedikit update seputar portofolioku dan seperti biasa aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman lagi seputar Cbank. Kalau misal kamu lihat di channel ini ada lumayan banyak banget teman-teman yang suka menanyakan seputar Cbank ya teman, karena bank digital ini adalah salah satu bank yang benar-benar banyak penggunanya, terus juga secara fiturnya benar-benar menarik banget ya teman, dimana ini bank digital, dananya sangat fleksibel, bisa kamu tarik kapanpun, bisa kamu setor kapanpun, mau dipindahin juga mudah, nggak dikenakan biaya admin. Terus kalau misal kamu switching ke bank lain juga nggak kena biaya admin, bahkan kamu bisa mendapatkan bunga harian yang lumayan juga. Terus kalau misal kamu pengen taruh di depositonya, itu juga bisa menghasilkan bunga yang lumayan, hingga 6% per tahun ya men. Tapi jangan lupa itu bakal dipotong pajak lagi. Nah seperti biasa saat ini aku memiliki nilai portofolio sebanyak 200 juta 17.535. Ini karena kemarin aku hanya masukin 200 juta, tapi ini hanya untuk parkir sementara aja ya men. Nanti kalau misalnya ada instrumen investasi yang aku pengen masukkan uangnya, otomatis uang ini aku pindahkan. Aku sering kali menjelaskan ke teman-teman semuanya bahwa si bank ini sebenarnya aku nggak gunakan untuk investasi. Karena kalau misalnya kita gunakan untuk investasi, sebenarnya secara return itu masih belum bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Kamu bisa cek untuk saat ini return yang ditawarkan itu di angka 4%. Namun seperti yang kamu ketahui, angka inflasi itu bisa mencapai 5-6% ya teman. Dari data yang di average selama beberapa belas tahun lalu, itu pun datanya dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Maka dari itu aku hanya menggunakan si bank ini untuk parkir uang sementara ataupun untuk hanya menaruh dana darurat teman. Oke, sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua seputar si bank. Yang pertama dari Kak Idil Fitra, Bang, kenapa nggak nabung atau nyimpen dana darurat di Neobank yang bunganya tinggi dibanding si bank? Nah, sebenarnya benar banget ya teman, bahwa Neobank ini bahkan memiliki bunga yang lebih tinggi. Kalau misal kamu lihat, aku buka saldoku di sini, aku memiliki 2,2 juta sekian, dan kemarin aku mendapatkan bunga sekitar 300 rupiah sekian. Dan kalau misal kamu lihat di sini, sebenarnya bunga yang ditawarkan oleh Neobank itu lebih tinggi. Kamu bisa lihat Neo Now-nya di angka 5%, sedangkan Neo Wow Flexi 1 bulan ini bisa mencapai hingga 6% per annual. Tapi kamu perlu ingat ini dipotong pajak lagi ya kan, yaitu 20%. Nah, tapi di sini intinya adalah Neobank memberikan return yang lebih tinggi dari Cbank. Tapi kenapa aku nggak menggunakan Neobank? Jawabannya bukan karena Neobank jelek. Menurutku pribadi, Neobank ini juga bagus. Tapi kenapa aku menggunakan Cbank? Jawabannya karena aku emang dari dulu udah lebih terbiasa untuk menggunakan Cbank. Menurut aku Cbank tampilannya jauh lebih simple, dan juga menurut aku pribadi lebih mudah digunakannya, dimana kita nggak perlu ribet-ribet. Kalau misalnya di Neobank kamu perlu pindah-pindahin lagi, misalnya kamu punya dana di rekening utama, kemudian kamu pengen taruh di kantong yang bisa menghasilkan setiap hari, kamu harus pindahin lagi ke Neo Now. Cuma kalau misalnya di Cbank kamu nggak perlu ribet-ribet, semuanya taruh di rekening utama, itu pun udah akan menghasilkan passive income harian. Terus juga menurut aku pribadi tampilannya itu jauh lebih simple, loginnya jauh lebih mudah, terus UI-nya jauh lebih clean, dan menurut aku pribadi aku lebih suka menggunakan Cbank. Tapi kalau misalnya ditanya apakah Neobank bagus, menurut aku pribadi juga bagus ya. Menurut aku ini cuma lebih ke arah cocok-cocokan aja. Bahkan kalau misalnya di Neobank ada semacam game-gamenya juga, kamu bisa ikuti gamenya, kamu bahkan bisa mendapatkan uang lumayan ya kan. Kalau nggak salah dulu ada game seperti gacha, setiap hari kita bisa mendapatkan beberapa ratus rupiah ataupun kupon-kupon promo menarik lainnya. Jadi menurut aku keduanya sama-sama oke, dan kalau misalnya kamu pengen menggunakan Neobank ini, menurut aku juga boleh ya. Cuma kalau aku pribadi biasanya aku hanya menggunakan ini untuk naruh dana sementara aja, buat parkir uang aja, sehingga walaupun sebenarnya ada perbedaan bunga, tapi karena aku taruhnya cuma sementara, jadi perbedaannya itu nggak bakal bisa terasa banget, nggak bakal bisa ketara banget. Jadi sebenarnya nggak gitu pengaruh ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Idil Fitra, menurut aku kalau misal kamu pengen menggunakan Neobank, itu juga oke. Aku pribadi menggunakan Cbank karena aku lebih nyaman aja. Tapi kalau misalnya ditanya apakah Neobank bagus, jawabannya adalah bagus juga, dan itu juga boleh kamu gunakan. Kalau misal kamu pengen nonton reviewnya, kamu boleh cek di channel ini. Aku udah pernah mereview sebelumnya seputar Neobank. Semoga bermanfaat ya buat Kak Idil. Berikutnya dari Kak Demba Delik, kalau bibit aman nggak Kak? Nah, kalau menurut aku pribadi, Bibit ini juga udah merupakan platform APRD yang beroperasi secara resmi, udah berizin dari OJK, dan juga udah aman untuk kamu gunakan. Bahkan kalau misal kamu lihat, saat ini aku memiliki portofolio lebih dari 500 juta di Bibit. Nih kamu bisa lihat ada sekitar 549 juta sekian, namun di sini aku belum mendapatkan Bibit Premium karena ini aku baru top up kemarin ya teman. Dan mungkin nanti di kedepannya bakal mendapatkan Bibit Premium. Tapi aku nggak tahu bakal dapat atau enggak. Nanti kalau misalnya dapat undangannya, aku bakal review lagi.
lagi di channel ini. Jadi pastikan aja kamu subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru di channel ini ya. Kalau misal kamu pengen menggunakan Bybit, itu juga merupakan salah satu platform yang aku rekomendasikan. Bahkan Bybit itu sangat mudah untuk dipelajari, terus juga sifatnya fleksibel, bisa setor dan tarik kapanpun. Tapi kamu perlu ingat, itu di Bybit kalau misal kamu pengen masukin dan keluarin uang, itu bakal butuh beberapa hari. Berbeda dengan bank digital. Kalau bank digital kan itu fungsinya adalah sebagai bank. Sedangkan kalau misal Bybit, itu adalah reksadana, di mana kita taruh dana kita diolah oleh manajer investasi. Jadi secara garis besar, sebenarnya dua aplikasi itu dua aplikasi yang berbeda. Namun kalau misalnya ditanya aman atau enggak, menurut aku pribadi aman, kamu juga boleh menggunakan Bybit. Untuk tutorial investasinya, boleh cek di playlist Bybit yang ada channel ini ya. Semoga bantu ya buat Kak Deba. Berikutnya, kok ajarin cara invest dong buat jangka 2 tahun ke depan kok. Nah, kalau misal kamu pengen investasi buat 2 tahun, sebenarnya 2 tahun itu tergolong waktu yang nggak terlalu panjang kalau misalnya kita bicara soal investasi. Karena nama investasi biasanya itu adalah long term game ya, teman. Jadi kalau misalnya di sini kamu hanya ingin katakan berinvestasi dengan tujuan keuangan hanya 2 tahun, saranku pribadi kamu boleh menggunakan instrumen-instrumen yang sifatnya cocok untuk jangka pendek, seperti contohnya reksadana pasar uang boleh. Terus kalau misal kamu pengen taruh di bank digital seperti ini juga boleh. Kalau misalnya kamu pengen taruh di P2P lending, terus kamu ambil tenornya 1 tahun atau 6 bulan itu juga boleh. Tapi kamu perlu ingat kalau P2P lending itu dananya bakal dikunci. Nah, tapi yang kurang aku rekomendasikan adalah kalau misalnya kamu investasi katakan di properti. Properti itu biasanya bakal butuh jangka waktu yang lebih panjang dan juga sifatnya kurang liquid ya, teman. Jadi kalau misal kamu pengen jual, biasanya bakal butuh waktu. Kalau misal kamu pengen untuk tujuan 2 tahun ke depan, aku kurang rekomen properti. Terus kemudian yang kurang aku rekomen lagi kalau misal kamu berinvestasi 2 tahun adalah saham. Karena yang namanya saham itu bakal lebih cocok buat kamu investasi jangka panjang. Aku pribadi biasanya saranin saham kalau misalnya kamu bisa investasi minimal 5 tahun. Tapi kalau bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, katakan kamu berinvestasi untuk nanti anak kamu kuliah masih 15 tahun lagi, nah itu menggunakan saham akan lebih baik. Karena kenapa? Karena dalam jangka panjang, instrumen seperti itu bisa memberikan return yang lebih tinggi. Cuma kelemahannya kalau misalnya ditarik jangka pendek, itu volatilitasnya parah banget ya, teman. Makanya kalau di sini kamu cuma investasi 2 tahun, takutnya di tahun depan pada saat kamu pengen menggunakan dananya, pasar saham lagi jeblok, kamu portofolionya lagi floating loss. Kalau misalnya kamu lagi floating loss, kemudian kamu jual, yang ada kamu malah rugi ya, teman. Terus kamu berinvestasi bukan yang menguntungkan, portofolio kamu malah berkurang. Maka dari itu kalau kamu investasi jangka pendek 2 tahun seperti ini, saranku gunakan reksadana pasar uang boleh, bank digital boleh, P2P lending juga boleh. Tapi jangan investasi yang seperti saham. Kalau misalnya reksadana saham, itu juga sama ya, teman. Reksadana saham menurut aku pribadi juga setara dengan saham, butuh jangka yang lebih panjang. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu ya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Zamra Imrani Saliha, Bang, cara tarik tunai Cbank gimana ya? Nah, kalau misalnya ini, aku pribadi juga kurang tahu ya, teman. Karena aku beneran nggak tahu apakah di Indonesia itu ada mesin ATM-nya yang bisa menarik seperti ini atau nggak. Aku pribadi, aku udah bertahun-tahun di luar negeri, aku nggak balik ke Indonesia, jadi aku nggak tahu kondisinya gimana. Tapi sebenarnya saran yang diberikan oleh Kak Alfiansyah ini sebenarnya bisa digunakan ya, yaitu kamu transfer ke rekening bank lain, kemudian kamu tarik dari bank lain. Karena seperti yang kamu ketahui, yang namanya Cbank itu nggak bakal dikenakan biaya admin bulanan, dan juga nggak bakal dikenakan yang namanya biaya switching. Jadi kamu kirim aja ke bank lain kamu ya, teman, yang kamu ada ATM-nya. Contohnya di dekat kamu ada ATM BCA. Ya udah, dari Cbank ini kamu kirim dulu ke rekening kamu BCA, kemudian dari BCA kamu tinggal tarik uangnya. Menurut aku semudah itu. Apalagi Cbank ini nggak dikenakan biaya switching, terus juga kamu transfer dalam jumlah banyak sekalipun juga bisa ya, men, karena limitnya setahu aku 100 juta per transaksi. Nah, semoga membantu ya buat Kak Zara. Pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab dari Kak Muhammad Nurul Fazri, sama Bang, Cbank untuk dana darurat. Tapi kalau investasi, Mas pakai apa? Nah, kalau misal dana darurat, aku pakai Cbank karena sifatnya lebih gampang ditarik ya, men. Kalau misal kita pakai instrumen lain, kan seringkali susah untuk dicairkan. Nah, kalau misalnya investasi, aku pribadi, aku menggunakan instrumen apa? Aku adalah seorang yang suka melakukan diversifikasi, sehingga portofolioku itu diversified. Aku punya dana di bank digital, aku punya dana di P2P lending, kemudian menggunakan reksadana juga, cryptocurrency juga ada, kemudian saham juga ada, kemudian aku juga punya partnership saham, terus juga ada sebagian uangku yang aku investasikan ke bisnis juga. Jadi kalau misalnya ditanya apa instrumen yang aku gunakan untuk berinvestasi, aku tipe orang yang punya porto yang diversified. Namun sejauh ini yang lumayan banyak aku mendapatkan passive income itu dari P2P lending ya. Karena kalau misal kamu ikuti channel ini dari lumayan lama, di zaman dulu aku
aku masukin lumayan banyak di P2P lending, dan di masa dulu P2P lending konsumtif itu lagi jaya-jayanya, bisa memberikan return bahkan 20% plus-plus di masa itu. Sehingga di masa itu aku mendapatkan profit yang lumayan ya teman. Kemudian seperti biasa, semua keuntungan yang aku dapat pasti aku reinvestasikan lagi. Karena seperti ilmu yang kita pelajari dari buku The Richest Man in Babylon, yaitu kita harus membuat uang kita menghasilkan anak, kemudian anak-anak dari uang kita harus menghasilkan anak lagi. Jadi uang kita bisa yang namanya beranak cucu. Nah, kalau misal kamu pengen tahu instrumen apa aja yang aku gunakan dan instrumen-instrumen yang aku review serta tutorial investasinya, kamu boleh cek playlist yang ada di channel ini, dan juga kamu boleh cek video-video lainnya yang ada di channel ini. Semoga ini bisa menjawab ya buat kamu Muhammad Nurul Fazli. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!